Latar belakang. Matius mengatakan bahwa orang-orang Majus dari timur datang membawa hadiah berharga bagi bayi Yesus. Dilukis oleh Giotto pada tahun 1300, Injil Matius dan Lukas mengatakan bahwa sebelum kelahiran Yesus, baik Maria ibunya dan tunangannya Yusuf tahu bahwa Yesus akan menjadikan Mesias atau Raja yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab Yahudi kuno. Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar Eropa, Inggris, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pemerintahan ingin setiap keluarga untuk disensus, sehingga setiap orang harus kembali ke tempat dari mana mereka berasal. Yusuf berasal dari kota kecil Bethlehem dekat Yerusalem. Jadi meskipun Maria akan segera melahirkan, mereka harus melakukan perjalanan dengan ribuan orang lainnya. Ketika mereka tiba di Bethlehem, setiap kamar telah penuh, tidak ada tempat bagi mereka tinggal kecuali di sebuah kandang binatang yang pada saat itu diyakini sebagai kandang domba. Bayi Yesus lahir di kandang, dilamping, dan dibaringkan di jerami di dalam palungan. Lukas memberitahu kita bahwa gembala yang mengurus domba di lereng bukit datang untuk melihat bayi itu karena mendapat kabar dari para malaikat. Lalu mereka pergi bernyanyi dan memuji Tuhan atas Raja dan Juru Selamat yang baru lahir. Rumusan masalah 1. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa pertanyaan penting terkait latar belakang historis Yesus Kristus. 2. Siapa Yesus Kristus? Bagaimana kita dapat memahami sosoknya di tengah berbagai interpretasi dan pandangan yang berbeda. 3. Di mana dan kapan Yesus hidup? Apa konteks sejarah, politik, sosial, dan budaya yang melengkapi kehidupan Yesus? 4. Bagaimana Yesus dipandang oleh orang-orang Yahudi pada masa itu? Apakah ada perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok Yahudi? 5. Bagaimana kita dapat memisahkan Yesus sejarah dari Kristus ilahi? Apakah ada bukti-bukti historis yang dapat mendukung keberadaan Yesus? Tujuan yang pertama, tujuan dari bab ini adalah untuk menelusuri latar belakang historis Yesus Kristus dan fokus pada konteks zamannya. Yang kedua, menjelaskan berbagai pandangan dan interpretasi tentang sosok Yesus baik dari perspektif Yahudi maupun Kristus. 3. Membedakan antara Yesus sejarah dan Kristus ilahi dengan menelaah bukti-bukti historis yang ada. 4. Menyediakan landasan yang kuat untuk memahami ajaran dan pesan Yesus dalam konteks sejarahnya. Dengan memahami latar belakang historis Yesus Kristus, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sosoknya dan pesan yang ingin disampaikannya. Pembahasan sumber-sumber historis Yesus. Yang pertama yaitu sumber-sumber Alkitab. Yang kedua, Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas. 3. Injil Yohanes. Sumber-sumber non-Alkitab yaitu yang pertama sejarah Romawi. Contoh Flavius Josephus. 2. Sejarawan Yahudi. Contoh Flavius Josephus. Analisis kekuatan dan kelemahan sumber-sumber. Injil Sinoptik disebut demikian karena memiliki pandangan yang hampir sama mengenai kehidupan Kristus. Sementara itu, Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil doktrinal karena lebih banyak berisi pengajaran Yesus dalam bentuk percakapan. Sejarawan non-Alkitab seperti Flavius Josephus dapat memberikan perspektif tambahan mengenai tokoh dan peristiwa sejarah
yang terkait dengan Alkitab. Penting untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang sejarah. Kehidupan dan pelayanan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem antara tahun 6 sebelum Masehi dan 4 sebelum Masehi. Dan masa kecilnya dihabiskan di Nazaret di Galilea. Dibesarkan dalam keluarga yang saleh, namun tidak kaya, dan mungkin memberi keterampilan pertukaran dari ayahnya, Yusuf. Alkitab tidak memberikan banyak detail tentang masa kanak-kanak Yesus, tetapi dicatat bahwa ia bertambah dewasa dan bijaksana seiring bertambah usia kelahiran Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, tempat yang dituju oleh Yusuf dan Maria, karena sensus yang diberitakan Kaisar Agustus. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan, Maria melahirkan Yesus di suatu kandang. Setelah kelahirannya, Yesus dikunjung oleh para gembala dan orang Majus. Yesus disunat dan dinamai sesuai dengan hukum Taurat dan kemudian dibawa ke Bait Suci di Yerusalem. Masa kecil Yesus. Setelah peristiwa di Bait Suci, Yesus dan keluarganya kembali ke Nazaret. Alkitab tidak banyak menceritakan tentang masa kanak-kanak Yesus, kecuali satu peristiwa di Bait Suci. Ditemukan di Bait Suci, Yerusalem pada usia 12 tahun. Pada peristiwa di Bait Suci, Yesus menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang ajaran agama yang membuat orang tua dan para pengajar terkejut. Yesus tumbuh besar di Nazaret. Mana mungkin ia bekerja dengan ayahnya sebagai tukang kayu. Alkitab tidak memberikan banyak rincian tentang kegiatan sehari-hari Yesus selama kanak-kanak. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yang merupakan ritual pembersihan dan pertobatan. Meskipun Yesus tidak berdosa, ia dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Saat pembaptisan Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam wujud burung merpati, dan suara dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Baptisan ini menandai permulaan pelayanan Yesus, merupakan pengakuan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus. Setelah dibaptis, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian dicobai oleh iblis dengan 3 cara. Dengan mengubah batu menjadi roti, dengan melompat dari tembok Bait Suci, dan dengan menawarkan kekuasaan dan kemuliaan dunia. Pengajaran Yesus, perumpamaan dan khotbah. Yesus sering menggunakan perumpamaan dan khotbah untuk mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, seperti perumpamaan tentang biji sawi, anak yang hilang, dan domba yang baik. Kasih. Pengajaran Yesus menekankan pentingnya kasih, baik kasih kepada Allah, sesama, dan musuh. Kerajaan Allah.
Yesus mengumumkan kedatangan kerajaan Allah dan mengajak orang untuk masuk ke dalam kerajaan tersebut. Mujizat Yesus. Yang pertama, menyembuhkan. Yesus melakukan banyak penyembuhan, baik terhadap orang yang sakit secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, mengalahkan kekuatan jahat. Yesus mengalahkan setan dan roh jahat, menunjukkan kuasanya atas kekuatan-kekuatan jahat. Yang ketiga, tanda-tanda keilahian. Mujizat-mujizat Yesus adalah tanda-tanda keilahiannya. Karya Yesus. Pelayanan Yesus Kristus merupakan riwayat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia. Menurut keyakinan orang Kristen berdasarkan catatan dalam Alkitab, terutama bagi Perjanjian Baru, Yesus diyakini sebagai domba Allah seperti yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Domba Paskah yang terakhir ini harus berumur 1 tahun dan tidak bercela, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Tentu bukan Yesus Kristus yang berumur 1 tahun. Yang dimaksud sebagaimana domba Paskah sebelumnya dipilih dan dikurbankan, tetapi Yesus Kristus baru dianggap sebagai orang pada umur 30 tahun menurut kebudayaan Timur. Akhir hidup Yesus. Kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Menurut penanggalan Yahudi, ia mati tergantung di atas salib tanggal 15 Nisan. Beberapa jam sebelum hari Paskah, Yahudi dirayakan atau tanggal 15 Nisan dimulai pada sekitar pukul 18 atau 16 sore saat matahari terbenam. Hukuman mati dengan disalibkan dijatuhkan atas pemerintah gubernur kerajaan Romawi untuk provinsi Yudea, Pontius Pilatus. Berdasarkan laporan para pemuka agama Yahudi saat itu bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai raja orang Yahudi, salib Yesus adalah sebuah tindakan pengorbanan. Kita mengacu pada sistem pengorbanan Yahudi yang salib dan keselamatan. Pertama, kematian Yesus bersifat sukarela, sekaligus ditentukan di satu sisi, ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dengan bebas secara sukarela. Di sisi lain, pemberitaan dirinya adalah menurut kehendak Allah Bapa kita. Allah Bapa merencanakan dan menghendaki kematian anaknya dan menubuatkannya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Namun Yesus menerima rencana ini atas kemauannya sendiri. Ia menyerahkan kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapanya. Kedua, tujuan dari kematian Kristus adalah untuk menyelamatkan kita. Keselamatan adalah sebuah operasi penyelamatan yang ditempuh untuk orang-orang begitu tidak berdaya sehingga mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Secara khusus, ia mati untuk menyelamatkan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Ketiga, hasil dari kematian Kristus pada masa kini adalah kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera. Anugerah adalah perkenannya yang cuma-cuma dan tidak selayaknya, dan damai sejahtera adalah rekonsiliasi dengan Dia dan dengan satu sama lain dengan dicapai oleh anugerah. Kesimpulan, Yesus Kristus adalah tokoh yang dikenal oleh agama Muslim dan agama Kristen. Agama Muslim memiliki pemahaman sendiri tentang tokoh Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus Kristus hanyalah seorang nabi dan seorang manusia biasa, dan tugasnya memberitakan kebenaran tentang Nabi Muhammad. Tetapi bagi orang Kristen, Yesus Kristus bukanlah seorang nabi dan manusia biasa, melainkan seorang Mesias yang telah dijanjikan untuk umat manusia. Orang Muslim selalu berpegang teguh kepada pengajarannya, yaitu Al-Quran,
sebaliknya dengan orang Kristen selalu berpegang teguh pada Alkitab. Ada persamaan dan perbedaan tentang Yesus Kristus dalam agama Islam dan agama Kristen. Itulah sebabnya Kristen menyatakan kebenaran ajaran Alkitab sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16. Usaha yang menyatakan kebenaran ajaran Alkitab ini dimulai dengan sebuah studi perbandingan kognitif pemahaman tentang Yesus Kristus dalam agama Kristen dan agama Islam. Hal-hal dibandingkan adalah tentang pribadi Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, dan tujuan kedatangan Yesus Kristus. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat perbedaan yang esensial. Perbandingan pemahaman tentang Yesus Kristus dapat dibandingkan melalui melahirkan sebuah aplikasi apologetis terhadap keutuhan Yesus Kristus. Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk orang Kristen untuk berdialog dengan orang Muslim mengenai keutuhan Yesus Kristus. Hasil perbandingan ini juga dapat membuka wawasan dan memberikan sumbangsi untuk studi lanjut bagaimana menjelaskan Yesus Kristus dari sudut pandang orang Kristen mengenai keutuhannya kepada orang Muslim. I hosted parties and starved my